Konsep elektrokimia ini memiliki dasar pada reaksi redoks dan larutan elektrolit. Reaksi reduksi adalah peristiwa di mana elektron ditangkap dan oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron. Hal ini terjadi pada media penghantar di sel elektrokimia. Media penghantar ini biasanya merupakan larutan elektrolit yang dapat dikategorikan menjadi elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan larutan bukan elektrolit. Pada proses elektrokimia, terdapat juga logam yang diselupkan pada elektrolit, bernama anoda dan katoda. Anoda dan katoda ini berfungsi untuk memicu terjadinya redoks. Sel galvanik atau sel volta adalah sel elektrokimia di mana arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks spontan. Pada sel volta ini, anoda yang merupakan kutub negatif dan katoda yang merupakan kutub positif. Anoda dan katoda ini dicelupkan pada larutan elektrolit yang terhubung dengan jembatan garam yang memiliki fungsi sebagai suasana netral. Multimeter atau dapat disebut avometer adalah alat ukur besaran yang menyangkut segala unsur dalam rangkaian listrik. Multimeter dapat mengukur kuat arus listrik, tegangan arus listrik, dan hambatan rangkaian. Berdasarkan prinsip kerjanya, avometer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu avometer analog dan avometer digital. Di dalam buah, terdapat kandungan-kandungan asam seperti vitamin C yang dapat digunakan sebagai larutan elektrolit dalam sel volta. Semakin banyak kandungan asam yang terdapat di dalam buah, maka semakin tinggi arus listrik yang diproduksi. Teorema binomal Newton merupakan teori yang menjelaskan penjabaran eksponensial dari aljabar dua suku. Teorema ini merupakan dasar dari sebagian besar rumus yang sering digunakan dalam perhitungan aljabar biasa, seperti A tambah B kuadrat, dan sebagainya. Pada percobaan ini, kita akan mencari peluang keberhasilan serta kegagalan praktikum dalam bentuk pecahan serta grafik. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah-langkah. Berikut ini adalah hasil pengamatan.
Pembahasan. Anoda yang digunakan adalah seng yang mengalami oksidasi dan melepas 2 elektron. Kabel buaya menyalurkan kedua elektron kepada lempeng tembaga. Tembaga ini akan mengalami reduksi karena elektron melekat pada tembaga tersebut. Perpindahan elektron antara anoda dan katoda ini merupakan arus listrik yang dapat dideteksi oleh multimeter. Pada buah jeruk, kandungan asam yang berperan sebagai larutan elektrolit adalah asam sitrat. Asam sitrat ini mengalami ionisasi sebanyak 3 kali. 3 atom ion hidrogen yang terlepas akibat dari ionisasi yang menyebabkan kadar asam dalam buah untuk menurun. Pada buah jeruk mengandung vitamin C sekitar 50 mg setiap 100 gram daging buah. Jeruk merupakan salah satu buah yang banyak mengandung vitamin C dan bermanfaat bagi tubuh. Semakin tua buah jeruk, biasanya semakin berkurang kandungan vitamin C-nya, tetapi makin manis rasanya. Berikut ini adalah rumus kimia sel volta pada jeruk. Pada buah semangka, kandungan asam yang berperan sebagai larutan elektrolit adalah asam aksorbat atau dikenal juga sebagai vitamin C. Asam aksorbat mengalami ionisasi sebanyak 1 kali. Buah semangka termasuk dalam golongan labu-labuan dan melon. Vitamin-vitamin yang terdapat pada kulit buah semangka meliputi vitamin A, vitamin B2, vitamin B6. Kulit buah semangka juga mengandung sebagian besar sirtuin, asam amino, besi, magnesium, fosfor, kalium, seng, beta-karoten, dan likopen. Kandungan vitamin E, vitamin C, dan protein juga terdapat di kulit buah. Berikut ini adalah rumus kimia sel volta untuk semangka. Pada buah kedondong, kandungan asam yang berperan sebagai larutan elektrolit adalah asam aksorbat atau dikenal juga sebagai vitamin C. Asam aksorbat mengalami ionisasi sebanyak 1 kali. Kedondong merupakan tanaman buah yang berasal dari famili Anacardiaceae. Kedondong merupakan buah yang berlimpah vitamin C dan senyawa-senyawa fitokimia. Vitamin C ditemukan dalam jumlah tinggi pada kedondong sebesar 30 mg per 100 gram BDD, lebih besar dibandingkan jeruk nipis yaitu sebanyak 27 mg per 100 gram BDD. Berikut ini adalah rumus kimia sel volta bagi kedondong. Rangkaian fisika. Multimeter digital dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan hasil besaran dengan lebih cepat dan praktis. Dalam multimeter digital, pengguna tidak harus menghitung kembali karena angka sudah langsung tertera di LCD perangkat. Dapat terlihat juga bahwa semakin banyak buah yang digunakan dalam rangkaian menyebabkan turunnya kuat arus listrik. Hal tersebut terjadi akibat hambatan internal yang ada di dalam kabel dan material yang digunakan dalam rangkaian. Selain itu, kesalahan yang mungkin terjadi sehingga menyebabkan turunnya kuat arus listrik adalah tidak terjepitnya katoda dan anoda dengan rapat. Berikut adalah cara menghitung kuat arus dengan multimeter analog. Probabilitas. Berikut ini adalah tabel mengenai peluang berhasil dan peluang gagal dari percobaan. Dapat dilihat bahwa terdapat 75 peluang berhasil pada kedondong,
75% peluang berhasil buat jeruk, dan 100% berhasil untuk semangka. Terdapat 25% peluang gagal pada kedondong, 25% peluang gagal pada jeruk, dan 0% peluang gagal pada semangka. Ini adalah tabel simpangan baku data kelompok. Total sampel data yang digunakan berjumlah 12, 4 data untuk setiap jenis buah. Namun, tidak semua percobaan berhasil, maka peluang kegagalan sama dengan jumlah data yang gagal dibagi total data. Selain itu, rata-rata arus listrik yang dihasilkan setiap buah berbeda. Kedondong memiliki rata-rata tertinggi dengan 0,325 mA, sedangkan yang paling kecil adalah jeruk dengan rata-rata 0,085 mA. Kesimpulan. Buah dapat menghasilkan arus listrik dengan sel volta. Hal ini dapat terjadi karena adanya vitamin atau asam di dalam buah yang merupakan larutan elektrolit yang memicu terjadinya reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Jarak antara katoda dan anoda dapat mempengaruhi kuat arus listrik. Jumlah buah juga dapat mempengaruhi kuat arus listrik rangkaian. Terdapat juga hambatan rangkaian yang membuat turunnya kuat arus listrik. Buah yang bersifat lebih asam akan menjadi sumber listrik yang lebih optimal bagai rangkaian. Keberadaan vitamin C pada masing-masing buah dapat berpotensi untuk mengalirkan arus listrik. Selain itu, kadar vitamin C yang berbeda di setiap buah juga mempengaruhi besar kecilnya arus listrik tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kedondong menghasilkan arus listrik paling besar dibanding buah lainnya. Hal ini bisa terjadi karena kandungan vitamin C pada kedondong lebih banyak dari yang lainnya. Dari data yang dikumpulkan, kedondong yang menghasilkan arus listrik paling banyak dan jeruk yang menghasilkan paling sedikit.